Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dalam keadaan sehat walafiat bisa memberikan materi mengenai akuntansi manajemen. Mudah-mudahan kalian semua juga dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan selesai. Baiklah, kita mulai dengan materi akuntansi manajemen, yaitu dalam pertemuan yang kedua saya akan membahas pengertian akuntansi manajemen. Sebenarnya akuntansi itu sudah kalian pahami dan sudah mendapatkan materi akuntansi itu mulai dari akuntansi dasar, kemudian akuntansi menengah di semester-semester lalu, juga di pelajaran di SMA yang mengambil jurusan IPS. Sebelum kita masuk ke akuntansi manajemen, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah kegiatan jasa yang menghasilkan informasi keuangan, suatu kesatuan ekonomi guna untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebenarnya akuntansi ini sudah kalian pernah kegiatan ini sudah dilakukan, cuma kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah kegiatan akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah kegiatan jasa yang menghasilkan informasi keuangan. Jadi setiap keuangan yang dihasilkan dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah akuntansi, mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan. Seperti yang sudah kalian lakukan pada setiap kegiatan keuangan, yaitu dengan pertama kegiatannya adalah mencatat. Apa saja yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan keuangan. Setelah itu dikelompokkan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan lain sebagainya. Baru dilaporkan. Otomatis dilaporkan ini harus dengan ada barang bukti pelaporan, seperti misalkan nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Itu adalah laporan-laporan kegiatan akuntansi. Sebab tanpa didukung dengan dokumen tersebut, maka pihak yang menerima laporan itu tidak akan menerima laporan kita. Kemudian akuntansi manajemen. Sebab dalam akuntansi itu nanti dibagi menjadi dua, ada akuntansi keuangan dan ada akuntansi manajemen. Nanti kita bahas apa perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk mengambil keputusan ekonomi. Dalam melaksanakan fungsi manajemen berkaitan erat dengan informasi karena merupakan salah satu tipe informasi. Nah, manajemen pernah kita bahas dulu. Ada manajemen adalah suatu kegiatan, suatu informasi, suatu apa yang dimaksud dengan manajemen itu adalah bagaimana cara kita mengatur sesuatu untuk menghasilkan atau membuat suatu kegiatan itu berhasil. Manajemen juga ada fungsi-fungsinya yang sudah kalian dapatkan. Fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, sekarang akuntansi manajemen.
yaitu menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen. Nah, di perusahaan manajemen itu ada 3 manajemen. Pertama ada manajemen bawah, menengah, dan atas. Atau dalam bahasa lain ada lower management, kemudian middle management, dan ada top management. Ya. Dalam suatu perusahaan, ya, manajer, baik manajer bawah, menengah, dan atas, itu memerlukan informasi akuntansi. Kenapa memerlukan informasi akuntansi? Untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mengalami kenaikan, mengalami kemunduran, itu tergantung nanti ada informasi keuangan yang harus diambil oleh seorang manajer. Nah, itu akuntansi manajemen. Kemudian pemakai informasi keuangan suatu perusahaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah pihak intern perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pihak ekstern perusahaan. Siapa saja pihak intern perusahaan? Antara lain adalah manajer yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan informasi keuangan untuk melaksanakan fungsi manajemen yang telah saya sebutkan tadi, antara lain ada planning, perencanaan, kemudian organizing, organisasi, actuating, penggerakan, dan controlling, yaitu pengawasan. Untuk planning, seorang manajer itu butuh informasi akuntansi, informasi keuangan. Kenapa butuh informasi keuangan? Bab untuk merencanakan suatu perusahaan ke depannya. Apakah perusahaan tersebut akan menambah investasi atau mengurangi apa yang sudah ada dan lain sebagainya. Untuk organisasi, apakah perusahaan tersebut menambah karyawan, memberhentikan karyawan, dan lain sebagainya. Seperti yang sekarang sedang marak itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang sekarang ramai di televisi. Ya. Apakah perusahaan itu juga terkait dengan hal tersebut? Ini tugas seorang manajer untuk mengambil keputusan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk tuating penggerakan, ya, bagaimana caranya seorang manajer itu menggerakkan seluruh komponen perusahaan untuk mengerucut ke satu tujuan, yaitu perusahaan menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir itu untuk controlling, perusahaan atau seorang manajer juga mempunyai fungsi sebagai controlling, yaitu mengontrol kegiatan perusahaan, ya, baik untuk masa yang akan datang, yang sekarang, atau masa lalu. Nah, itu pihak intern perusahaan. Kemudian yang kedua, pihak ekstern perusahaan, antara lain terdiri atas investor dan calon investor. Kemudian kreditur dan calon kreditur, instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dan instansi lain yang terkait. Untuk investor, perusahaan melakukan laporan keuangan itu supaya menarik investor itu sebanyak-banyaknya. Kemudian kreditur juga sama. Kemudian pemerintah dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pajak dan kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perusahaan. Kemudian instansi lain
seperti misalkan rekanan kerja dan lain sebagainya, itu juga butuh laporan keuangan, ya, di mana untuk rekanan kerja ini nanti melihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, itu dalam laporan keuangan. Fungsi manajemen yang tadi sudah saya katakan itu meliputi yang pertama adalah planning, ya, adalah suatu proses penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Karena tugas manajer itu adalah merencanakan suatu kegiatan nanti di masa yang akan datang. Perencanaan di sini biasanya dilakukan dengan melihat hasil dari kegiatan masa lalu, kemudian diimplementasikan ke kegiatan di masa yang akan datang. Apakah perusahaan di masa lalunya itu proses dari mulai input, kemudian proses dan outputnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau misalkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, ini adalah tugas manajer untuk merencanakan supaya suatu kegiatan itu lebih baik di masa yang akan datang, ya. Karena yang kita ketahui bahwa sesuatu yang baik itu apabila hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dan besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang kedua, koordinasi atau proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi karena di perusahaan itu adalah satu kesatuan yang masing-masing organisasi ini menjalin kerjasama yang baik. Ya. Karena kalau misalkan satu bagian tidak melakukan kegiatan dengan baik, maka bagian yang lain akan terimbas dengan hal tersebut. Ya, suatu contoh perusahaan itu sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita ada yang satu saja ya, tidak berjalan dengan baik, maka yang lainnya akan terdampak. Maka manajer di sini bagaimana caranya supaya bagian-bagian tertentu itu bisa bekerja sama dan bekerja dengan baik, supaya tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi itu tercapai dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian, adalah proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di sini suatu atau seorang manajer harus bisa membuat strategi yang baik dari semua strategi supaya tujuan yang diharapkan itu bisa berjalan atau terlaksana dengan baik. Caranya yaitu dengan kita menjalin kerjasama antar bagian tertentu, ya. Kemudian kita bisa mengawasinya dengan baik. Kemudian informasi dapat diartikan persepsi atau segala sesuatu yang dapat menambah pengetahuan sehingga bermanfaat bagi pemakainya. Nah, informasi keuangan di suatu perusahaan itu adalah suatu yang dapat menambah suatu kegiatan perusahaan, bermanfaat bagi pemakainya. Kalau misalkan informasi keuangan tersebut tidak menambah manfaat bagi para pemakainya, maka informasi keuangan tersebut telah gagal.
Satu contoh misalkan, angka 100 bukan merupakan informasi jika tidak dikaitkan dengan fakta atau persepsi lain yang membuatnya lebih bermakna. Jika dikaitkan dengan pernyataan berikut, terdapat 100 mahasiswa, maka angka 100 tersebut merupakan informasi. Kenapa seperti itu? Karena dikaitkan dengan mahasiswa, berarti ada 100 mahasiswa. Ya. Kemudian kalau misalkan angka 100 itu dikaitkan dengan benda lain, misalkan ada 100 buah buku, ya, maka untuk 100, angka 100 itu merupakan suatu informasi. Nah, kita lanjutkan tipe-tipe informasi. Informasi dikelompokkan menjadi yang pertama ada informasi kuantitatif. Kemudian ada informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif ialah informasi yang berkaitan dengan fakta yang dapat dikuantitatifkan satuannya. Misalkan mengenai berat, panjang, isi, luas, jumlah, temperatur, dan lain sebagainya. Itu adalah informasi kuantitatif, ya, atau informasi yang informasinya dengan fakta yang bisa dikuantitatifkan. Ya. Kemudian yang kedua, informasi non kuantitatif adalah fakta yang ada tidak dapat dikuantitatifkan. Contoh mengenai informasi non kuantitatif antara lain percakapan, cerita-cerita di majalah, atau surat kabar. Artinya itu tidak bisa dihitung berdasarkan angka dan lain sebagainya. Tapi yang kuantitatif itu kan bisa disebutkan dengan angka. Misalkan beratnya 50 kg, kemudian panjangnya 100 meter. Isi dan lain sebagainya itu bisa dihitung dengan angka dan begitu. Nah, kita lihat tipe-tipe informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen atau informasi akuntansi keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu mengambil prinsipnya dari Amerika. Ya, ada satuan informasi akuntansi dari Amerika. Ya. Penyusunannya didasarkan pada persamaan dasar akuntansi yang sudah kalian pelajari di dalam akuntansi, di standar akuntansi keuangan itu ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau misalkan utangnya 10, modalnya 10, berarti hartanya itu ada 20. Ya, bagaimana kalau misalkan kita menghitung utang? Ya, utang itu adalah aktiva dibagi modal. Ya. Aktiva dikurangi modal, aktiva dikurangi modal. Ya. Jadi kita bisa hitung sendiri, ya. Itu ada aktiva sama dengan utang tambah modal. Itu persamaan dasar akuntansi. Jadi semuanya didasarkan pada itu. Pertama ada aktiva, kemudian utang plus ada modal. Pada akuntansi manajemen, informasi keuangan disusun berdasarkan 3 tipe informasi akuntansi manajemen, yaitu 1. Informasi akuntansi penuh atau menyeluruh atau full accounting information. Menyajikan informatika mengenai pendapatan total
biaya total dan aktiva total, baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Gunakan untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Ya, jadi yang pertama ada akuntansi penuh, informasi akuntansi penuh, yaitu di dalamnya itu terdapat ada pendapatan total, ada biaya total, dan aktiva total. Ya, yang dihitung dari masa lalu maupun masa yang akan datang untuk penyusunan laporan keuangan. Ya, yang kita ketahui bahwa laporan keuangan itu ada 3. Pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada neraca, itu laporan keuangan. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita flashback dulu ke belakang bahwa pendapatan itu ada dalam akuntansi ada 2, ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Kemudian biaya juga sama, ada biaya usaha, kemudian ada biaya di luar usaha. Ya. Apa saja biaya di luar usaha? Itu biaya-biaya yang tidak terkait, tapi juga merupakan biaya. Ya. Kemudian pendapatan usaha, itu pendapatan yang berkaitan dengan usaha kita. Ya. Dalam akuntansi itu atau dalam perusahaan ada perusahaan jasa, kemudian ada perusahaan dagang, kemudian ada yang lain. Nah, laporan keuangan itu ada 3, ada laporan laba rugi, ya, yang menyajikan semua pendapatan dan beban atau biaya, kemudian perubahan modalnya, kemudian neraca, ya, neraca tersebut ada 2, ada neraca menyeluruh, ada neraca bersampingan. Kemudian yang kedua, informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan dan biaya. Ini adalah taksiran biaya dan taksiran pendapatan, yaitu mengenai penafsiran atau taksiran pendapatan, berapa pendapatan yang akan kita terima dan berapa biaya yang akan kita keluarkan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, atau aktiva yang dikaitkan dengan suatu bagian dalam perusahaan. Karena di perusahaan itu terdapat beberapa bagian, maka setiap bagian itu pasti ada pendapatannya, ada biayanya, ada aktivanya, dan lain sebagainya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian hubungan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Ya. Akuntansi manajemen perlu juga dibahas mengenai karakteristik akuntansi manajemen dalam kaitannya dengan akuntansi keuangan. Karena akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih pada mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan untuk pertemuan yang kedua dalam materi yang pertama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.